selamat datang di mata kuliah pengantar Sistem Rekayasa Teknik Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem penyediaan air minum. Sebelumnya, mari kita tinjau jenis air yang ada di bumi. Seperti yang kita ketahui, air di bumi didominasi oleh air laut sebanyak 96,5%, dan hanya sekitar 2,5%-nya adalah air tawar. Air tawar ini terdiri dari air tanah, gletser, serta air permukaan. Air permukaan hanya mencakup 1,2% dari total air tawar di bumi. Air permukaan ini terdiri dari sungai, danau, dan sebagainya. Sehingga tidak semua air di bumi ini dapat dikonsumsi. Kesediaan air yang dapat dikonsumsi ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan perubahan iklim. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, permintaan akan air minum juga akan semakin meningkat. Namun, pasokan air terbatas. Tantangan ini semakin diperparah oleh adanya perubahan iklim. Perubahan iklim akan menyebabkan meningkatnya curah hujan, meningkatnya frekuensi banjir, dan kenaikan permukaan air laut. Akibatnya, kualitas air bersih yang layak untuk dikonsumsi semakin menurun. Dua faktor ini, yaitu pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim, akan mempengaruhi baik jumlah maupun kualitas air yang pada akhirnya menyebabkan krisis air global. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 2 miliar orang yang merupakan 26% dari total penduduk di dunia tidak memiliki akses ke air minum yang aman. Sementara sekitar 3,6 miliar orang tidak memiliki akses ke sanitasi yang dikelola dengan baik. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan akses air minum yang aman dan layak bagi rakyatnya, sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, komitmen ini sejalan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs yang ditetapkan oleh United Nations, khususnya pada target 6 dari SDGs yang menekankan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan air. Target SDGs ini telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN Indonesia untuk periode 2020 sampai 2024. RPJMN ini menetapkan target untuk mencapai akses universal 100% di sektor air minum pada tahun 2024. Target ini juga dijadikan bagian dari rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 2020 sampai 2024. Diharapkan pada tahun 2024, pemerintah Indonesia berhasil memenuhi komitmennya untuk menyediakan akses 100% air minum untuk penduduk Indonesia. Terdapat beberapa tingkatan akses air minum, mulai dari tidak ada akses hingga akses yang aman. Dalam kasus tidak ada akses terhadap air minum, air langsung dikonsumsi tanpa melalui proses pengolahan apapun. Air ini bisa berasal dari sumber air permukaan seperti sungai, danau, waduk, kolam, dan air irigasi. Tingkatan kedua adalah akses yang tidak memadai, di mana air minum berasal dari sumber-sumber yang tidak terlindungi, seperti sumur dan mata air yang tidak memiliki perlindungan yang memadai. Naik ke tingkatan berikutnya, kita memiliki akses yang memadai secara terbatas, di mana air minum berasal dari air dari perkotaan, sumur umum atau pompa, mata air yang terlindungi, air kemasan, dan air hujan. Namun, untuk mendapatkan air ini memerlukan waktu lebih dari 30 menit dari rumah ke sumber air minum. Selanjutnya adalah akses yang memadai secara dasar, di mana kita memiliki sumber yang sama dengan akses memadai terbatas. Namun, waktu yang diperlukan untuk mendapatkan air tersebut adalah sekitar 30 menit. Tingkatan terakhir adalah akses yang aman, di mana terdiri dari 4 tingkatan. Tingkat pertama melibatkan penggunaan sumber air minum yang layak di tingkat rumah tangga. Pada tingkat kedua, rumah tangga memiliki akses ke sumber air minum yang layak yang terletak di sekitar rumah atau di dalam rumah mereka. Tingkat ketiga menunjukkan bahwa rumah tangga telah memiliki sumber air minum yang layak yang terletak di sekitar rumah atau di dalam rumah, selalu tersedia kapanpun, dan mendapat pasokan air selama 24 jam tanpa kesulitan. Tingkat terakhir menandakan rumah tangga menggunakan sumber air minum yang layak di sekitar rumah atau di dalam rumah, selalu tersedia, dan memenuhi kualitas air minum yang layak. Mengapa kita harus mendapatkan akses minum yang layak? Penting untuk diketahui bahwa 58% dari kasus diare dapat disebabkan oleh akses yang tidak layak terhadap air minum. Dan diare yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan pertumbuhan anak menjadi terhambat atau disebut dengan stunting.
Untuk mengurangi prevalensi diare dan stunting, pemerintah Indonesia harus memberikan prioritas pada penyediaan akses air minum yang layak dan aman. Menurut data yang telah dikompilasi oleh BPS hingga tahun 2002, pada tahun 2019, pemerintah telah berhasil menyediakan akses kepada air minum yang layak bagi 89,27% dari total penduduk Indonesia. Angka ini meningkat menjadi 90,21% pada tahun 2020, dan per tahun 2022, sekitar 91% dari penduduk Indonesia telah memiliki akses kepada air minum yang layak. Namun, untuk mencapai target akses 100% pada 2024, masih terdapat kesenjangan sekitar 9% yang perlu ditangani oleh pemerintah Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, sistem penyediaan air minum di Indonesia harus memenuhi 3 aspek kunci. Pertama, sistem tersebut harus memastikan kuantitas air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar harian 60 liter per orang per hari sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh UNESCO. Selain itu, air minum yang dikonsumsi harus memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan oleh Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Terakhir, sistem penyediaan air harus memastikan aspek kontinuitas dengan air tersedia dan mengalir selama 24 jam sehari dengan akses yang konsisten baik saat musim kemarau maupun musim hujan. Untuk memenuhi indikator-indikator tersebut, sistem penyediaan air minum melalui beberapa proses. Pertama, air berasal dari air baku yang dapat diperoleh dari sungai, air tanah, danau, atau air laut. Air baku kemudian diangkut ke instalasi pengolahan air, di mana air melewati proses fisik dan kimia untuk dibersihkan menjadi air bersih, sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Setelah diolah, air didistribusikan melalui jaringan pipa maupun jaringan bukan perpipaan, sehingga air siap untuk dikonsumsi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan proses yang terjadi di instalasi pengolahan air minum. Perlu dicatat bahwa air baku mengandung partikel-partikel kecil seperti lumpur, tanah, bahan organik terlarut, yang perlu dihilangkan di instalasi pengolahan air untuk membuatnya aman untuk dikonsumsi. Tahap pertama adalah koagulasi. Koagulasi dimulai dengan menambahkan zat koagulan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menggumpalkan partikel-partikel kecil. Koagulan membantu menggabungkan partikel-partikel ini menjadi gumpalan yang lebih besar yang disebut dengan flok. Setelah proses koagulasi, air mengalir ke tahap flokulasi, di mana flok yang telah terbentuk pada tahapan sebelumnya diaduk secara perlahan. Proses pencampuran ini memungkinkan flok untuk saling bertabrakan satu sama lain, membuatnya lebih besar dan lebih padat. Setelah tahap flokulasi, air yang mengandung flok mengalir ke dalam tangki sedimentasi. Di sini, aliran air berhenti dan flok yang terbentuk mengendap di dasar kolam akibat gravitasi. Pada proses ini, air bersih dapat dipisahkan dari flok yang mengendap. Setelah flok mengendap, air yang bersih melewati media filtrasi yang bertujuan untuk menghilangkan partikel-partikel halus yang masih ada di dalam air. Media filter umumnya menggunakan pasir silika atau karbon aktif. Filter ini dapat menangkap partikel-partikel kecil dan zat-zat terlarut yang masih ada di dalam air. Terakhir adalah proses disinfeksi. Disinfeksi dilakukan untuk membunuh atau menonaktifkan mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, dan parasit yang mungkin masih ada di dalam air setelah proses filtrasi. Metode umum yang biasa digunakan untuk disinfeksi adalah klorin atau biasa dikenal dengan kaporit. Dengan melewati tahapan-tahapan ini, air baku yang awalnya tidak layak dikonsumsi dapat diolah dan diubah menjadi air minum yang aman, layak, dan bersih bagi masyarakat. Air minum yang telah diolah kemudian didistribusikan ke rumah tangga pelanggan masing-masing. Penjelasan mengenai sistem penyediaan air minum. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya.